Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Anggraeni dengan nomor NPM A10200181. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan manajemen operasi dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan ilmu manajemen operasi dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat diartikan tanpa mengerti apa itu manajemen operasi. Pengertian tersebut secara umum wajib dipahami agar dapat diimplementasikan dengan baik. Jadi, apa sih manajemen operasi itu? Mari kita simak dengan seksama. Pengertian manajemen operasi. Manajemen operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk, baik berupa barang maupun jasa, melalui proses transformasi input menjadi output. Selanjutnya ada tahapan manajemen operasi. Tahapan manajemen operasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pengorganisasian, yang ketiga tahap penerapan, dan yang terakhir tahap pengawasan. Planning dalam manajemen operasi. Pada tahapan ini, manajer operasional terlebih dahulu merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan produk yang efektif dan efisien. Supaya tujuan ini bisa dicapai, maka perlu dibuat juga indikator tercapainya tujuan tersebut. Jenis-jenis perencanaan terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan berdasarkan tingkatan, perencanaan berdasarkan jangka waktu, dan perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Berbicara tentang perencanaan, di sini saya akan menceritakan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di era pandemi seperti ini, kita diwajibkan untuk menjaga protokol kesehatan yang ketat, sehingga sekarang proses pembelajaran pun dilakukan di rumah saja. Oleh karena itu, kita perlu merencanakan segala sesuatu agar tetap produktif. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menerapkan rencana belajar yang efektif dari rumah di masa pandemi ini. Pertama, menyiapkan ruang belajar dengan sebaik mungkin. Dengan keadaan ruangan yang rapi, membuat kita tetap nyaman dan tidak bosan berlama-lama di ruangan tersebut. Selanjutnya, membuat catatan. Dengan mencatat poin penting mengenai materi yang dipelajari dan mencatat agar pikiran tetap aktif. Kurangi gangguan. Pertama, membayangkan bahwa kita sedang belajar di sekolah atau kampus dan bukan di rumah. Yang kedua, mengunci ponsel agar tidak ada gangguan. Yang ketiga, mencari sumber belajar dari aplikasi belajar lainnya. Dan yang terakhir, belajar dengan teman. Selanjutnya, mengubah suasana. Mengubah suasana itu penting ya, teman-teman. Caranya dengan menggunakan waktu untuk beristirahat, mendengarkan musik, menggunakan waktu sebaik mungkin agar otak tetap stabil. Nah, selanjutnya menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan membuat rencana belajar. Mengerjakan tugas dengan cepat dan tidak menundanya agar tugas tidak menumpuk, memanage waktu dengan baik, dan merencanakan capaian belajar untuk 3 hari ke depan agar pembelajaran dapat dilakukan secara efektif. Nah, tidak lupa juga meluangkan waktu untuk bersosialisasi, seperti melakukan telepon atau video call dengan teman atau keluarga. Tidak terlalu terus-terusan fokus dalam belajar agar belajar di rumah tetap menyenangkan. Manfaat planning atau perencanaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai rencana belajar dari rumah. Manfaat belajar yang pertama yaitu mudah menerima materi dengan lebih baik. Hal ini dikarenakan seluruh bahan materi pembelajaran sudah tersimpan di satu dokumen seperti Google Drive atau Google Classroom. Kedua, gaya belajar lebih fleksibel. Manfaat merencanakan cara belajar dari rumah yang selanjutnya adalah para siswa lebih memiliki gaya belajar yang cenderung fleksibel, tidak bergantung pada orang lain, lebih mandiri dan mencari tahu sendiri tentang materi pembelajaran yang diberikan. Manfaat selanjutnya itu waktu belajar jadi lebih efektif dan efisien. Para siswa tidak perlu repot-repot untuk membeli buku pelajaran karena hampir seluruh materi pembelajaran semuanya bisa diakses melalui electronic book. Selanjutnya, mampu mengenal gaya belajar dengan baik. Belajar yang cocok dan sesuai dengan para siswa bisa sangat membantu saat bekerja di masa depan loh. Dengan belajar dari rumah, para siswa bisa menentukan bagaimana cara mereka mengerjakan tugas. Mungkin ada yang mengerjakan tugas dengan cara mendengarkan musik, ada yang belajar di tempat yang tenang. Sistem-sistem tersebut bisa membuat para siswa mengeksplorasi lebih jauh dan membuat mereka lebih semangat belajar. Nah, manfaat yang terakhir yaitu melatih rasa percaya diri.
Mungkin ketika di kelas para siswa merasa malu dan agak takut untuk menyampaikan ide ataupun memberikan pertanyaan. Tetapi belajar di rumah bisa membantu para siswa untuk memiliki rasa percaya diri. Para siswa akan menjadi lebih aktif dalam diskusi online karena memiliki ruang yang cukup banyak untuk menyampaikan pendapat. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai penerapan perencanaan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.